Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal Ayo Kita Berlatih 7.1 Matematika kelas 8 SMP, yaitu bab 7 tentang lingkaran. Oke, sekarang kita mulai dengan soal pilihan ganda nomor 1. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur A, B, C, D, E, F, dan G, H dengan panjang berturut-turut 10 cm, 12 cm, 14 cm, dan 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Jawabannya adalah A, yaitu tali busur AB. Kenapa? Jadi kita lihat ini gambar tali busur yang warna biru, semakin pendek tali busurnya, apotemanya ini panjang, dan semakin panjang tali busurnya yang warna kuning ini, semakin pendek apotemanya. Sekarang soal nomor 2 diketahui. Pada suatu lingkaran terdapat 4 busur, yaitu busur AB, CD, EF, dan GH. Panjang AB lebih dari panjang CD, juga lebih dari panjang EF, lebih dari panjang GH. Jika pada masing-masing busur tersebut dibuat sudut pusat yang bersesuaian, maka sudut pusat terkecil menghadap pada busur G. Ini busur GH. Jadi ini penjelasannya, semakin panjang busurnya, ini namanya busur warna kuning, semakin besar sudut pusat yang dibentuk. Jadi ini bedakan warna kuning dengan warna hijau. Kalau busurnya pendek, maka sudut pusatnya juga kecil. Soal esai nomor 1, tentukan jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya 13 cm. Jadi yang dimaksud diameter adalah garis ini adalah lingkaran. Warna merah kita buat diameter, ini panjangnya. Sedangkan jari-jarinya adalah setengahnya. Makanya kita pakai rumus R sama dengan 1/2 kali diameter. 1/2 kali 13, kebetulan sini diameternya 13. Maka jari-jarinya sama dengan 6,5 cm. Jadi setengah dari diameter. Soal nomor 2, apakah perpotongan dan diameter selalu di titik pusat? Jawabannya adalah ya. Jadi setiap kita buat diameter seperti ini, diameter, maka di titik pusat perpotongannya. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar di samping. Garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Kemudian garis E adalah garis sumbu tali busur CD. Jadi ini titik P adalah perpotongan garis sumbu K dan garis sumbu L. Benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Jelaskan. Jadi ini jawabannya, setiap kita buat tali busur, ya jawabannya nomor 3 ya, karena kedua sumbu tersebut juga merupakan garis apotema, maka kedua garis akan berimpit dengan diameter lingkaran sehingga perpotongannya tepat di titik pusat. Jadi kita buat manapun ini nanti akan garis sumbu dari suatu tali busur maka akan berpotongan pada satu titik, yaitu titik pusat. Nomor 4, adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Jawabannya tidak ada, karena diameter adalah tali busur yang terpanjang. Soal nomor 5, apakah panjang apotema bisa lebih dari jari-jari? Jelaskan. Jawaban nomor 5, tidak bisa, karena apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Jadi ini misalnya apotema, ini menghubungkan titik pusat dengan tali busur, ini warna hijau. Sedangkan jari-jari kita harus lanjutkan sampai di keliling lingkaran, sehingga selalu apotema itu lebih pendek ketimbang jari-jari. Nomor 6, 2 atau lebih lingkaran dikatakan
konsentris jika berpusat pada suatu titik yang sama. Sebutkan minimal 3 benda. Jadi di sini contohnya benda-benda tersebut adalah velg sepeda dengan ban, bingkai jam dinding berbentuk lingkaran, dan sisi dalam dan luar ban sepeda. Sekarang nomor 4, diketahui 3 titik berbeda A, B, C, tidak segaris dia ini. Disuruh buatlah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Jadi langkah pertama kita buat garis hubungkan AB, B ke C, dan C ke A. Jadi membentuk segitiga. Sesudah itu kita buatkan garis sumbu segitiga ini. Pertama garis AB, AC dulu sumbunya. Nah, seperti ini. Jadi dia tegak lurus dengan garis AC dengan warna hijau. Itu namanya sumbu untuk garis AC. Nah, sekarang untuk garis BC ya. Nanti akan ada namanya titik sumbu daripada segitiga ini. Nah, disinilah titik sumbunya di warna kita letakkan. Nah, ini warna merah titik sumbu. Ketemunya ini tadi sumbu ketiga garis. Inilah namanya titik sumbu segitiga sekaligus sebagai titik pusat lingkaran yang kita akan buat. Sesudah itu kita buat lingkaran menggunakan jangka lewat pusat lingkaran ini. Nah, caranya jadi kita gunakan lingkaran, jadi kita gunakan jangka untuk membuat lingkaran itu. Di sini inilah bentuk lingkarannya. Jadi kalau kita kerjakan di buku, kita gunakan jangka. Jadi itulah cara menggambar lingkaran yang melalui 3 buah garis yang berbeda. Kemudian nomor 8, diketahui 3 titik berbeda A, B, dan C tidak segaris. Buatlah juring setengah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Jadi sama halnya caranya di atas. Langkah pertama kita buat segitiga. Hubungkan segitiga, lalu kita akan buat sumbu segitiga, dan kita akan buat sumbu setiap garis. Garis AC dulu, nah ini, jadi tegak lurus ini. Lalu garis BC, itu garis sumbunya namanya, tegak lurus dengan garis BC. Lalu garis AB, nanti ketemu ini di titik, satu titik. Nah, itulah namanya pusat titik sumbu segitiga juga sekaligus pusat lingkaran yang kita akan buat. Nah, sekarang kita buat lingkarannya. Lalu kita buat juring itu tadi yang ditanyakan. Nah, jadi kita buat diameter. Lalu dari diameter ini kita kasih arsiram. Inilah juring yang dimaksud. Oke, sekarang kita pindah soal nomor 9. Komentari pernyataan berikut dengan tanggapan kadang-kadang, kalau, atau tidak pernah. Ukuran busur mayor lebih dari 180, ya benar. Jadi busur mayor itu, dimisalkan ini lingkaran. Kalau kita buat garis begini, ini namanya sudut mayor, busur mayor, sedangkan ini busur minor. Yang kecilnya ini busur yang besarnya. Kemudian sudut pusat busur minor adalah sudut lancip. Ini kadang-kadang ya. Jadi ini selalu ini diganti dengan kadang-kadang. Berikutnya jumlah beberapa sudut pusat tergantung pada ukuran jari-jarinya. Ini tidak pernah jawabannya. Dan yang terakhir tali busur adalah juga diameter, ya selalu.
Sekarang nomor 10 berdasarkan gambar di samping, tentukan bisa sudut CGB. Jadi ini berapa? Tentunya caranya kita perkurangkan 180 kurang 60, yaitu 120 ini. Kemudian BGE. BGE berarti ini. Kita cukup jawab 60 karena apa? Ini bertelur belakang, maka besarnya sama. Jadi BG itu 60 derajat. Kemudian AGD. AGD ini ada tanda siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Yang DGE. DGE berarti ini. Ini bisa dijawab 90 kurang 60. Karena ini siku-siku berarti perkurangkan dengan ini 60. Dapat 30 derajat. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.